Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ba'du. Ikhwan fillah, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi di channel Sahabat Usdun. Kali ini ada dua bintang tamu, ustadz-ustadz ganteng semuanya di sini. Ustadz yang pertama yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Reza Al-Banjari atau dengan gelar julukan Ustadz Bruce Lee. Wacau dong biasanya. Wacau ya gitu ya. Wacau. Dan yang satu Kiai yang tawadu, yang kalau ngeliat muka dia adem banget. Ya. Ustadz Ahmad Ruli. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir ya di channel Sahabat Usdun. Dan beliau adalah pengasuh pimpinan Majelis Ar-Ruli di Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Mudah-mudahan majelisnya ini makin jaya, makin mantap dan luar biasa. Nanti kita sawan nih gantian ke majelis beliau insyaallah ya Kiai ya. Alhamdulillah Kiai. Nah, kita ngobrol apa ini masih suasana Syawal ini Kiai ya. Dan kemarin di akhir-akhir Ramadan ada satu peristiwa yang membuat kita umat Islam ini kalau boleh dikatakan marah kait dengan penyerangan Israel ke Palestina. Ya Allah. Ini mungkin Kiai dari beliau dulu ya. Kita hormat yang tua dulu, yang muda dulu. Ini tanggapannya gimana nih Kiai nih dengan peristiwa seperti ini nih? Apa yang mesti kita lakukan, yang bisa kita perbuat nih untuk saudara-saudara kita Muslim Palestina? Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Kiai Sahabat Usdun, mudah-mudahan sehat walafiat, amin, berkah barokah, amin ya Allah. Begitu juga akhirnya Ustadz Reza Rusdi ya, Wacau pokoknya. biologi kita lainnya, amin ya Allah. Mengingat pada kesempatan kali ini memang bertubi-tubi ya, kalau kita lihat di medsosnya banyak sekali. Tapi ternyata ada dua kubu. Ya, Ada dua kubu. Jadi di dalam kubu yang sebelah mendukung Israel. Mendukung Israel dalam arti pertikaian yang ada sekarang ini adalah bukan konflik agama. Itu Menurut kasih sebelahnya ya. Sebelah ya. Dan rupanya memang Allah udah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Betul. Memang yang bicara kubu yang sebelah adalah orang-orang selain agama kita. Ya. Nah, pada dasarnya telah Allah katakan dengan bukan kata-kata bahasa Arab la, tapi lan Lantardo ya, lantardoan gitu. tidak ridho ya. Tidak akan sekali-sekali ridho Penekanannya ya begitu Yahudi dan Nasrani sampai kita semua mengikuti Ajaran mereka ya. Nah, ini itu satu sisi, karena pernah anak coba di dalam suatu grup, anak punya grup yang memang umum begitu, bertubi-tubi serangan dari sebelah. ada yang pro ada yang kontra ya. Iya. Jadi intinya mereka bilang bukan konflik agama, Iya. karena memang Sesuatu. situ, bilang. Lalu kita nggak bahas itu, Iya. yang kita bahas adalah betapa miris kita melihatnya, Iya. gitu ya. Sampai ada nggak tega bicaranya bahwa kalau kita lihat dibombardir. Yo. Anak kecil tuh sampai Anak di kecil. gitu-gitu. Jadi lepas dari itu konflik agama atau tidak atau bukan, tidak dibenarkan. Sebagai kalau memang masih bernama manusia, Iya. seharusnya ada di dalam hati Rasa kecil, hati nuraninya ya. begitu itu Ya, secara ya, umum. betul. Normatifnya Normatif, manusia seharusnya pri kemanusiaan dan pri keadilan itu ada begitu ya, di secara umum, Iya. common size-nya begitu. Tapi dari sisi kita, memang Palestina adalah jauh sekali antara Indonesia dan di sana. Iya. Tapi tetap bahwa saudara-saudara kita juga, bahkan dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, betul sebelum ke Sidratul Muntaha begitu. Maka ketika
Masjidil Aqsa yang dibombardir, ini adrenalin, mohon maaf Kiai, Ya. adrenalin Anda melebihi daripada yang biasanya. Iya. Lalu apa yang bisa, ada beberapa teman kelompok untuk membuat suatu forum Iya. sehingga dana bisa masuk kemudian dikirim Betul. gitu. Lalu apa masyarakat terutama jamaah dari majlis anak Iya, gitu iya. ya, anak-anak kecil gitu ya. Jadi kita hanya pertama la haula wala quwwata illa billah. Iya. Tidak ada kekuatan Betul. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iya. ad-du'a silahul mu'min. Iya. Ya, doa, Betul. berdoa adalah senjatanya kaum muslimin, senjata kita gitu. Karena bicara sama jemaah, dan yang patut kita sekarang perlu lakukan berdoa. Berdoa. Tak henti kita berdoa supaya negeri Palestina yang pada Iya. umumnya khusus bil khusus Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa. biar kita bisa pertahankan Iya. gitu ya. Kiblat pertama umat Kiblat Islam di situ ya. masalahnya kayak begitu. Iya, iya. Jadi ya kita selaku para orang-orang ada yang menghargai kita, Iya, iya. maka kita katakan kita berdoa kepada Iya. Allah, bermunajat kepada Allah agar segera yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Israel, ya itu Zionis, dan ini Iya. menurut pribadi mohon maaf, Iya. inilah teroris. Ya, Betapa sesungguhnya. baik dan Sesungguhnya ya. karena ada video jilbab ibu-ibu Iya. ditarik, kemudian didorong, Allah. kemudian di dalam ambulan Iya. diberhentiin, di bredel, dibantai. Ini sudah Ya Allah. ini. Saya jadi ingat gini Kiai. Sejarah itu pasti berulang. Tinggal pelakunya saja yang berbeda. Iya. Ternyata di zaman Rasulullah pun itu terjadi. Ini mirip nih. Pada tahun kedua Hijriah di Madinah, ketika Rasulullah sudah hijrah di tahun kedua ini, ada orang Yahudi, sama dengan Israel Yahudi, dari Bani Kainuka. Ini di pasar, di pasarnya Bani Kainuka ini ada orang Muslim, wanita Muslimah yang dia belanja di pasar, kemudian diganggu oleh orang Yahudi nih, orang Yahudi, dan disuruh copot jilbabnya, disuruh pasang, dia nggak mau, sampai akhirnya ada yang iseng dari pemuda Yahudi tadi mengikat ujung jilbabnya si muslimah tadi. Pada saat dia duduk diikat, pas berdiri kejengkang lepas semuanya. Ketika terlepas auratnya kelihatan, tertawa-tawalah Yahudi ini. Nah ternyata rupanya di situ ada dari kalangan Muslim, pemuda Muslim yang melihat kejadian itu marah. Kenapa? Setiap Muslim itu satu sama lainnya bersaudara. Kalau jasadil wahid, kalau misalnya satu terluka, merasa dia marah, langsung dihajar ini yang buat keusilan tadi, akhirnya dibunuh oleh saudara kita dari pihak kaum muslimin. Nah, orang-orang Yahudi yang lain melihat kawannya dibunuh, dikeroyoklah lagi yang membunuh tadi, dibunuh pula kaum muslimin. Sampai seperti itu nih keributan ini, kemudian terdengarlah sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul melihat seperti itu, apa? Marahnya luar biasa. Padahal Nabi itu kan pribadi yang ramah, yang penyayang, tetapi begitu melihat umatnya kejadian seperti itu nggak terima, maka langsung memerintahkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pimpin pasukan, kita kepung Bani Kainuka ini. Dikepung langsung itu umat Islam saat itu ngambil tindakan, dan Bani Kainuka itu dikepung sampai itu terjadinya pas bulan Syawal kayak gini. Di bulan Syawal sampai dengan pertengahan Zulkaidah, 15 hari dikepung, akhirnya nyerah, udah pasrah ini Bani Kainuka. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul ini biang keroknya nih, si munafik, membujuk Rasulullah agar tidak membunuh Yahudi Bani Kainuka ini. Akhirnya hanya diusir saja keluar dari kota Madinah. Tetapi ada satu dedengkotnya, Nabi ingin memberikan pelajaran nih, namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah ini nih biang keroknya nih, ini kafir harbi nih artinya. Nah diusir, siapa yang diperintahkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa berani membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansor yang bernama Muhammad bin Maslamah. Nah Muhammad bin Maslamah ini dari Madinah, dari Ansor. Dia dipersaudarakan, Muhammad bin Maslamah ini orang tinggi besar, tegak,
dari orang Madinah, penduduk asli Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka dia dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, jadi pas nih, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kan dia tuh komandan panglima perang yang muslim nih, dipersaudarakan. Akhirnya Ka'ab bin Al-Ashraf ini dibunuhlah oleh Muhammad bin Maslamah. Nah, ini ibro, ini pelajaran yang kita bisa tangkap ketika umat Islam diganggu, kita jangan tinggal diam. Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita bisa mampu dengan tangan kita cegah. Kita lihat bagaimana sikap tegasnya Presiden Turki Erdogan. Kirim pasukan. Ya, biyadihi, dengan tangan. Dia punya kekuasaan untuk itu. Dia punya kekuatan dan juga secara letak geografisnya dekat. Wajib ini. Nah, terus bagaimana dengan Muslim Indonesia? Benar yang Kiai katakan, ketika kita melihat kezoliman secara universal juga ini sudah dibatas di luar batas peri kemanusiaan, apalagi ini seakidah dengan kita. Padahal orang lain yang tidak seakidah pun kalau diperlakukan sedemikian, kita wajib marah. Apalagi ini saudara kita sesama muslim. Selemah-lemahnya iman adalah wabiqolbihi, dengan berdoa. Jangan malah kita mendukung. Benar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini satu pelajaran yang sangat berharga dan mudah-mudahan konflik ini cepat selesai. Allah berikan kesabaran dan juga pertolongan buat saudara kita di Palestina. Dan ini pelajaran buat kita umat Islam Indonesia juga, agar jangan sampai kita ini nanti suatu saat kita ditindas oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena kita lemah, karena kita berpecah belah ini nih. Jadi karena musuh-musuh Islam dimanapun ila yaumil kiamah nggak akan senang. Islam itu ada. Negara kita ini sekarang aman, kondisi damai, karena kita mayoritas. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita diadu domba, dipecah belah, hal ini pun akan terjadi. Intinya satu, jangan sampai kita berpecah belah. Ustaz Busri mungkin ada yang tambahan dikit. Ini Ani kebetulan punya sohib nih, Bro. Dia kemarin pas bulan Ramadan ini, pas kejadian kemarin dia ke sana berangkat. Jadi pas begitu beliau berangkat ke sana, balik lagi ke sini, dia cerita tuh tentang kejadian di sana, Bro. Konon katanya itu di sana begini, Bro. Kalau kita mau ngasih uang, ngasih apapun, kata beliau nih, jangan lah. Karena apa? Setiap yang kita kasihin itu ke dia, jadi nanti anak-anak yang dari orang-orang Israel sama orang-orang Yahudi sama orang Muslim situ akan dikerumunin gitu, Bro. Jadi betapa susahnya, betapa sakitnya kita ngasihin. Padahal kan di dalam hati kita ini, waduh, pengen banget ngebantu gitu, Guru. Tapi begitu kita kasih, jadi kita yang sama orang-orang sana, Guru. Ya Allah. Jadi di Masjidil Aqsa itu begini, Guru. Satu tembok aja katanya, Guru. Jadi ini tembok orang-orang Israel. Cuman di dalam itu doang, Guru, orang-orang di Palestina, orang-orang Muslim itu. Nah, tapi kata Sohib Ani yang udah kesana langsung nyasin, mereka tidak akan pernah mau keluar dari situ, Guru. Kenapa? Karena di dalam itu ternyata ada makamnya Nabi Ibrahim. Ada di situ, Guru, katanya. Jadi mereka itu akan mempertahankan, rela mati syahid di dalam situ. Secara historikanya lah itu tuh. Jadi memang Masjidil Aqsa ini tempat suci untuk 3 agama. Agama Islam, agama Nasrani, dan juga agama Yahudi. Seperti itu. Tetapi memang ya ini konflik ya ila yaumil qiyamah lah. Artinya dan ini adalah Allah ciptakan Israel ini sebagai bisa jadi ladang-ladang jihad kita untuk bisa kita menuju surganya Allah. Kita doakan aja mudah-mudahan yang terbaik buat mereka. Ya, terima kasih Ustadz Rili, Ustadz Busri sudah hadir di channel Sahabat Husnul. Mudah-mudahan jangan kapok ya. Suatu waktu nanti gantian ngisi di channel antum, di channel Kiai ya. Ya, pemirsa Sahabat Husnul yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang ringan di awal Syawal ini. Saya alhamdulillah senang sekali kedatangan orang-orang alim nih ke studio Sahabat Husnul di Masjid Raya Taqwa Pasar Minggu. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.